Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Halo teman-teman, kamu tipe orang yang lahap bacaan apapun atau biasanya mencari bacaan yang sesuai dengan kebutuhan kamu saat itu? Misalnya lagi gundah, terus ada masalah percintaan, keluarga, kerjaan, sekolah, atau lainnya. Terus kamu biasanya cari bacaan yang pas dengan suasana hati saat itu. Atau bisa jadi ya sebenarnya kamu tipe pembaca dua-duanya sih. Soalnya kalau misalnya lagi punya masalah, terus nemu tulisan yang kurang lebih mirip dengan yang lagi dialami, rasanya seneng gak sih? Karena kegelisahan itu tuh rasanya kayak terwakili gitu, berasa gak sendiri. Nah, sejak pertengahan tahun lalu, podcast Main Mata kan punya segmen pembaca menulis cerita pendek tematis. Dari cerita-cerita yang masuk, ada beberapa yang punya benang merah walaupun mereka ikutan di tema yang berbeda. Di bab podcast Main Mata soal cerpen yang sebelum ini, aku ngajak ngobrol dua teman yang pernah ikut submit cerpen di segmen pembaca menulis. Mereka adalah Atre dan Arnelis. Kalau mereka berdua, waktu itu nulis cerpen itu untuk merekam memori yang berharga buat mereka. Kalau Atre, soal perjumpaannya dengan Pak Sapardi di sebuah mall di bilangan Jakarta Selatan yang sederhana tapi berkesan banget. Sementara kalau Arnel, waktu itu bercerita tentang salah satu kekejaman peristiwa 65 yang pernah dia baca, soalnya dia punya ketertarikan dengan sejarah. Nah, kali ini aku mau ngenalin kamu lagi ke dua orang. Mereka ini juga pernah submit cerpen untuk segmen pembaca menulis dan punya benang merah yang sama. Sama-sama menyuarakan kegelisahan yang sedang mereka alami. Tapi sebenarnya aku yakin kegelisahan mereka ini juga pasti dialami oleh orang lain. Kayak yang tadi aku bilang di awal, pembaca kalau nemu cerita yang relate itu berasa nggak sendiri. Sementara penulis sebenarnya mungkin numpahin kegelisahan diri, tapi justru juga membantu orang lain untuk sama-sama mendapat teman senasib sepenanggungan mungkin ya. Nah, yang pertama namanya Yunita Dewiana. Dia biasanya dipanggil Cincing atau Acing. Dia punya podcast namanya Abjad Tersirat. Sebelum jadi podcast, Abjad Tersirat ini jadi tempat dia untuk numpahin segala keluh kesah dalam bentuk tulisan. Tahun ini Abjad Tersirat pernah jadi kolaborator segmen membaca menulis. Waktu itu dia milih tema perempuan dan cerpen yang dia angkat untuk segmen ini judulnya Patung Manekin. Isi cerpennya itu tentang pandangan-pandangan orang soal perempuan. Mulai dari yang terdekat, ada dari ibu sendiri, terus juga sampai pacar, sampai ke masyarakat pada umumnya. Cerita-cerita yang ditulis di cerpen ini memang berdasarkan pengalaman pribadinya Cincing sendiri. Soalnya dia ngerasa dimanapun dia berada pasti ada aja pandangan-pandangan miring yang diarahkan ke perempuan. Dan meskipun karyanya ini dia tulis berdasarkan pengalaman pribadi, Cincing bilang orang yang ngebaca dan mendengar Patung Manekin ini juga banyak yang ngerasain hal yang sama. Dengerin dulu yuk cuplikannya. Menstruasi perdana di sore itu bikin semua cewek di rumah jadi ketar-ketir sendiri. Mbak Mar jadi saksi pertama yang menyaksikan fase pubertas majikannya yang saat itu baru duduk di bangku kelas 5 SD. Ini kamu pakai dulu softtek punya saya. Begini cara pakainya. Sahut Mbak Mar ke gue yang saat itu tuh masih nangis dan kaget ngelihat bercak darah di celana dalam gue sepulang dari sekolah. Malamnya, dilanjutin dengan seminar kecil-kecilan yang digelar oleh kakak gue tentang seluk-beluk dunia menstruasi dan pembalut wanita. Lalu, sebagai penutup, nyokap bilang nasihat ini dengan wajah yang sangat serius ke gue. Kamu itu punya banyak teman cowok, jadi mulai sekarang jangan terlalu sering lagi lah main sama mereka. Gue yang waktu itu masih terbingung-bingung dan berkali-kali tanya kenapa, cuma dibentak dengan satu jawaban. Karena mulai sekarang kamu itu udah bisa hamil. Sekarang kita dengerin obrolan dengan Cincing yuk. Hai Cincing, Hai Pep. apa kabar lo? Baik, gue sekarang lagi menikmati sore yang indah. Tadi lagi mendung di Munich, sekarang udah terang lagi. Oke, lo udah bisa keluar-keluar ya? Di sini sebenarnya lockdown udah lebih ringan ya, maksudnya udah nggak seketat awal-awal. Jadi bulan lalu udah mulai buka beberapa, sekarang udah mulai rame, cuma lu mesti tetap social distancing sama
pakai masker sih kemana-mana. Dan ada Hmm. polisi juga yang mengecek kamu kalau kamu tidak pakai masker di dalam Oh, station. oke, Yes, baik. Jerman banget emang. Ya bagus lah, ketat. Oke, gue tuh pengen ngomongin soal cerpen lu nih yang pernah lu ikutin di Pembaca Menulis. Kan waktu itu podcast Main Mata sama Abjad Tersirat kan collab untuk tema perempuan. Mm-mm. Terus lu kan submit patung manekin ya cerpennya. Ya, betul. Nah, itu ceritanya lu tulis kapan sih sebenarnya tentang si patung manekin ini? Gue waktu nulis itu sebenarnya exactly April tahun lalu sih. Jadi waktu itu gue belum punya podcast sama sekali. Dan memang gue mainly menumpahkan semua kemarahan gue mungkin. Kemarahan dan seluruh keresahan gue itu lewat cerpen bersambung yang ada di Instagramnya Abjad Tersirat. Oke. Nah, kalau gue baca dan denger nih tentang si cerpen patung manekin nih, itu bentuknya kan kayak surat ya. Surat Dan kemarahan kayaknya. asli. Ya gue sih bilangnya keresahan lah. Iya, iya. Untuk keresahan sih bener-bener. Keresahan lo di masa lalu dan gue nggak tahu apakah sampai sekarang atau enggak, tapi tentang pandangan-pandangan orang soal perempuan nih. Iya. Nah, itu apakah memang dari pengalaman lo pribadi semua yang ada di situ atau lo juga dengar-dengar dari teman-teman lo atau ada yang lainnya? Sebenarnya itu kalau bisa dipersenin kayak 95% emang gue ngalamin ya semuanya dari mulai gila gue cerita banyak men di sana, tapi yang paling gue inget yang tentang part pantat gue dikomentarin sama temennya nyokap gue, which is itu temen deket gitu loh. Hmm. Dan pantat cici gue dipegang pas lagi lari pagi, padahal ya gimana sih gitu kan, kita kan cuma olahraga normal biasa aja kan. Jadi itu lagi naik, ini loh kayak enci gue lagi jogging pagi-pagi jam nggak tau lah 6-an I guess. Mhm. Terus tiba-tiba ada motor. Jadi dua cowok ini tadinya kenceng, terus tiba-tiba pas udah arah enci gue tuh mendekat. Terus tiba-tiba langsung pantat cici gue dipukul kenceng banget sampai pak gitu ya. Dan Anjir. langsung ngebut, itu anjrit nggak loh. Nah, gue untungnya tidak pernah mengalami sefrontal itu ya. Cuma pantat gue pun pernah dipegang gitu loh sama temen kelas gue lah dulu waktu gue sekolah di Perth gitu. Tapi itu kan parah banget ya, maksudnya depan publik dan lu cuma menjalani hari-hari biasa lu aja gitu loh. Cici gue waktu itu ngamuk banget dan pas pulang rumah malah yang ada dia diomelin sama nyokap bokap gue. Nyokap gue kalau nggak Karena salah waktu itu ngomong, ya kamu sih pakai laginya keketatan. Lah gimana, ini kan olahraga ya Pet. Dan itu tuh terjadi kesekian kalinya, maksudnya kejadian dimana cewek yang jadi korban, terus lo yang disalahin gitu loh. iya 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 iya. Itu bukan cuma gue doang, itu juga cerita enci gue, itu cerita teman-teman gue. Nah, anyway, itu yang paling gue inget sih dari cerita si patung manekin itu. Dan sebenarnya berangkatnya itu yang bikin gue nulis adalah gue merasa sangat jijik saat waktu itu gue baru umur 11 atau 12, terus pantat gue dikomentarin sama si teman bokap gue ini gitu loh. Ya udah akhirnya gue collect beberapa tragedi, bukan tragedi lah ya, maksudnya kejadian-kejadian keresahan gue sendiri sebagai wanita. Dan ternyata akhirnya ya bukan cuma gue doang ternyata yang mengalami, tapi saat gue taruh itu di publik, wow, gue dapet banyak banget respon bahwa gila gue juga diginiin nih, gue juga diginiin, kayak gitu. Oke. Ya. Nah, di cerpen ini juga lo kan sempat nulis nih katanya kalau membagikan cerita tentang hal itu ke orang malah lo menuliskannya sebagai goal bunuh diri. Iya, iya, iya. Berarti waktu itu lo belum berani atau lo mungkin lo ada pengalaman lo cerita terus orang seperti yang tadi lo bilang ya, malah nyalahin lo Hmm. balik. Terus berapa lama lo akhirnya kayak ya udah deh gue simpan sendiri aja terus sampai akhirnya lo ngerasa kayaknya gue harus ceritain deh biar gue lega gitu. Buat pertanyaan yang tadi lu tanya tentang apakah gue pernah ngalamin gue cerita terus gue malah tidak mendapatkan sambutan yang hangat, of course sering gitu. Ya ada naik turun sih, sometimes gue diem, sometimes gue tetap nggak sabar dan gue akhirnya ngamuk, tapi sometimes juga gue mencoba untuk speak up dengan cara yang benar, pokoknya berbagai cara gue cobain lah gitu. Tapi sampai akhirnya gue punya platform sendiri di Abjad Tersirat ini, ya Mhm. gue bener-bener memakai itu 110% sih untuk mengutarakan memang kekesalan gue ini gitu loh. Menurut gue ini nggak adil kan. Ini hal yang nggak adil, setiap kali cewek selalu Hmm. dipersalahkan kalau lu jadi korban gitu loh. Oke, berarti
si Abjad Tersirat sendiri sebagai medium lo menulis kan baru mulai 2018 ya? Berarti bener-bener lo 2018 tuh baru mulai jor-joran mengutarakan isi hati lo yang udah terpendam mungkin dari lo kecil. Aduh, Iya. belasan nih, iya gila dari kecil Iya, tuh udah berarti. lama juga. Eh, Kenapa lo akhirnya milihnya medium tulisan? Walaupun sekarang lo amplifikasiin juga ke podcast ya? Jadi kalau tulisan itu memang sebenarnya gue udah dari kecil, dari kelas 2 SD lah, gue udah mulai nulis gitu. Cuma kan nulisnya ecek-ecek yang diary, Mmm, novel-novelan, cerpen-cerpenan gitu kan. ya. Cuma gue memang merasakan bahwa ada power di balik kata-kata gitu loh. Kata-kata itu gue ngerasa saat lu taruh pemikiran lu, semua keresahan lu, semua vulnerability lu di dalam kata, orang tuh bisa mencerna itu again and again and again, dan semakin banyak lu baca itu atau semakin sering lu baca itu, interpretasinya selalu berbeda-beda sesuai sama situasi hati lu atau keadaan hidup lu saat itu gitu. Jadi gue memang memilih tulisan karena itu speaks most sih untuk beberapa kasus di hidup gue gitu. Oke. Terus perasaan lo gimana setelah lo akhirnya selesai menuliskan satu persatu? Gue campur sih, yang pasti lega, cuma juga deg-degan gitu, karena memang apa yang gue tulis di Abjad Tersirat itu kan mostly cerita hidup gue kan, Mhm. dan eksplisit, dan itu membawa beberapa orang yang gue kenal gitu loh. Dan untuk menulis sesuatu yang sangat dari hati itu, apalagi sesuatu yang vulnerable, itu tuh selalu ada deg-degannya, kayak lu mikir, aduh ini orang bakal mikir gue tuh cuma marah-marah doang nggak ya? Atau misalnya, aduh orang mikir gue terlalu eksplisit nggak ya kata-katanya atau bahasanya atau cara penyampaiannya. Mmm. Cuma setelah itu lewat dan ketakutan yang ada di otak gue itu ternyata nggak terjadi gitu, malah sebaliknya orang malah kayak, gila ini bener banget tuh, ini tuh pengalaman gue yang gue ngalamin, cuma gue nggak ketemu katanya gitu loh, gue nggak ketemu gimana cara dibikin jadi alur cerita, dan itu malah attract orang-orang atau circle yang has the same vision and passion sih. Nah, kalau menurut lo kenapa sih penting buat kita mengutarakan nih kegelisahan kita? Untuk gue pribadi ya, sebenarnya lebih bikin lu biar nggak gila aja sih. Karena kadang-kadang lu tahu kan kayak manusia tuh otaknya itu nggak pernah ada nonstop gitu loh. Like you always have this monkey mind yang lompat. Gue mikir ini, tiba-tiba gue mikir B. Dan kalau misalnya itu semua numpuk di otak lu, plus campur sama segala macam trauma dan cerita-cerita nggak enak yang udah lu alami di masa lalu, Mmm. kalau itu nggak ada terapinya, either dalam tulisan atau bentuk apapun, lu yang bakal gila sendiri gitu loh. Jadi jatuhnya kayak kalau lu simpen ya jadi kepahitan gitu kan. Tapi saat misalnya lu tumpahkan itu, lu lihat itu dalam sebuah bentuk karya yang nggak abstrak nih. Kalau di otak lu doang kan abstrak jadinya. Ya. Lu jadi punya waktu untuk mencerna gitu loh. Jadi menurut gue garis besarnya lebih untuk terapi sih kalau gue gitu, biar Anda tetap sehat mentalnya. Begitu kalau untuk gue sih. Nah, terus kalau lo melihat lo yang sekarang nih, yang udah dari 2018 sampai sekarang lo udah nulis, lo udah seenggaknya lo udah punya channel untuk mengeluarkan emosi lo ya, dibanding Iya, lo yang sebelum 2018 perbedaannya apa? gila beda banget sih, Pet. Acing 2018 sampai sekarang dan yang sebelumnya. Gue ngerasa yang paling berbeda itu adalah cara gue memanage seluruh uncomfortable feelings gue sih. Dari marah, dari gue berasa bingung gue tuh siapa, gue dirasisin orang tuh gue cara berdamainya gimana sampai sekarang. Dan itu Mmm. lu bisa kabur kan sebenarnya dengan ya whatever it is lah yang lu mau pelarian gitu. Cuma saat dengan lu menulis dalam lu podcasting gitu, kalau untuk gue ya, lu Mhm. tuh nggak bisa lari dari diri lu nggak bisa bohong. Lu mungkin bisa bikin konten yang fake gitu, tapi people can get it gitu. Your audience is not stupid, they can feel your fakeness. Jadi Mmm. kalau misalnya lu mau being authentic dan true sama apa yang mau lu produce karyanya, ya mau nggak mau lu mesti look back ke diri lu dan coba temenan sama diri lu gitu loh. Jadi Abjad Tersirat ini sih mungkin setelah psikolog menyelamatkan gue, si Abjad Tersirat ini menyelamatkan gue sih, karena secara nggak langsung malah jadi membantu gue manage si uncomfortable feeling itu, dan juga belajar untuk
ya punya self compassion lah gitu, karena kan nggak mungkin kan lu setelah udah menumpahkan semua kata-kata itu yang emosional, nggak mungkin setelah itu lu masih lanjut marah-marah gitu. There's time dimana lu akhirnya diem, lu nangis, lu capek, next-nya gue mesti nurture diri gue kayak gimana ya. Jadi 2 hal itu sih yang gue kayak, wah gila gue jauh lebih peaceful dari sebelum gue nulis sama podcasting sih. Nah, kalau tadi cerita dari Cingcing, sekarang kita lanjut ke satu teman lagi. Yang ini namanya Aliando Kancil alias Muhammad Farhan Nasrullah. Waktu itu Farhan menulis cerpen berjudul Idris Tersenyum. Ceritanya itu tentang seorang pemuda berusia 21 tahun, dia mengalami depresi. Soalnya dia ngerasa hidupnya nggak berguna dan segala sesuatu yang dia lakukan itu salah. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, masih umur 21 kok bisa udah mikir sedepresi itu ya? Tapi latar belakang seseorang kan gak ada yang tahu. Dan aku yakin kasus depresi memang saat ini juga cukup umum mengingat isu kesehatan mental juga lagi dibicarain terus dari beberapa tahun lalu. Mungkin malah masih ada yang diam-diam aja tapi mengalami hal yang berat. Nah, cerpen Idris ini juga ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya Farhan yang memang sedang mengalami pergulatan batin juga. Mudah-mudahan sih dengan menulis perasaan Farhan juga jadi lebih baik. Soalnya dia sendiri bilang memang akan terus konsisten menulis. Yeay! Kita dengerin dulu yuk cuplikan cerpen Idris Tersenyum. Idris sudah berumur 21 dan dia sedang melihat orang-orang di lantai dasar sebuah mal dengan tatapan kosong. Kepalanya sedang berisik. Namun, ada sebuah pertanyaan yang berulang kali menggedor pintu. Kalau tubuhnya dilempar dari lantai 4, kira-kira tubuhnya akan tercerai-berai lalu mati seketika atau harus dibawa ke rumah sakit dulu dalam keadaan kritis? Idris nggak mau ambil pusing sendiri. Pertanyaan itu telah dibagikan ke story Instagram 20 menit yang lalu. Seharusnya dia sudah menerima reply dari pengikutnya. Sekarang kita dengerin obrolan dengan Farhan ya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf dulu nih kalau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas kedengeran soalnya kebetulan sinyalnya lagi kurang bagus, tapi moga-moga tetap bisa dinikmati ya. Selamat mendengarkan. Halo Farhan, apa kabar? Hai Kak Peti, alhamdulillah sekarang baik. Ini aku pengen nanya soal cerpen yang kamu bikin untuk segmen pembaca menulis. Waktu itu kan kamu mengirimkan cerpen judulnya Idris Tersenyum. Nah, aku pengen tahu dulu, waktu kamu mengirim cerpen ini tuh apakah memang sudah dibikin dari lama atau waktu itu kamu bikin ketika ada tantangan pembaca menulis ini? Saya bikin cerpennya ketika ada tantangan baca penulis. Kepikiran ceritanya dari mana tuh? Soalnya kan pas baca cerpennya tuh nuansanya tuh sedih banget ya, kayak ya dia di usia yang masih sangat muda tapi udah merasa hidupnya tuh kayak seperti tidak berarti gitu. Ada cerita apa sih di balik tokoh ini? Jadi dia itu kayak rasa bingung dengan dirinya sendiri dan merasa kurang puas lah dengan dirinya sendiri gitu. Soalnya kan dia kan gini loh, dia itu memiliki keluarga yang terpandang. Mhm. Idris ini anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, Mmm, kakaknya yang pertama ini kan dia gambarkan sebagai seorang pengusaha dulu. Sementara adiknya itu masih SMA dan adiknya ini ternyata memiliki prestasi di sekolahnya gitu loh. Sementara Idrisnya sendiri dia itu hanya kayak rendah diri gitu. Dia hanya punya pengetahuan agama yang cuma ngajar TPA. Terus kadang-kadang dia ada job untuk isi pengajian gitu loh. mmm. Jadi Idris itu kayak rasa malu dengan dirinya sendiri gitu loh kok masalah kecanduan pornografi. Nah itu dia merasa kotor gitu loh. Sementara dia suka memimpin pengajian. Ya, jadi kayak Oke. dia mengajarkan kebaikan padahal dia sendiri tidak bisa mencegah keburukan di dirinya sendiri gitu loh. Oke. Apakah keresahan yang Idris alami ini sama dengan yang kamu alami? Sedekat apa sih kamu dengan si tokoh Idris ini? Kasarannya 90% gitu loh. Banyak banget lah kemiripan antara saya dengan tokoh yang saya ciptakan di sini. Kasarannya cuma ganti nama gitu bang gitu loh. Sama pasti di drama dikit gitu loh. Berarti keresahan yang kamu hadapi ini sudah lama kah Lama sebenarnya? banget, Oh lama ya? banget. Gak SMP. Waktu itu tapi ada outlet gak untuk mengutarakan keresahan itu? Kamu ceritain kah mungkin ke orang-orang terdekat atau ke teman-teman? Pernah yang saya minta bantuin itu ke guru-guru gitu loh. Tapi kayak kurang mengena gitu loh buat saya sendiri gitu. Nah saya juga sering curhat ke teman-teman tapi nggak semuanya cuma orang tertentu gitu loh. Hitungannya kan juga aib. Jadi kan kalau di Islam itu kan nggak boleh nyebarin aib gitu loh. Makanya dia agak susah juga gitu loh ketika mau curhat.
Dan ternyata nggak ada yang cukup menolong gitu, apa yang dialami gitu loh. Oke. Selain si tulisan Idris tersenyum ini, apakah kamu pernah menuliskannya juga dalam bentuk tulisan lain? Mungkin untuk ya sekedar mencurahkan kali ya? Kalau curhat seperti yang dialami Idris ini saya nggak pernah Mas. Nggak Pernah pernah? cuma Hmm. sekali, itu caption Instagram pribadi. Instagram pribadi? Eh, yang post terakhir kok, postnya itu gambar awan. Itu terakhir kali saya baru terbuka soal tentang diri saya sendiri. Berarti bisa dibilang di cerpen Idris tersenyum ini justru ceritamu yang paling spesifik dibandingin yang pernah kamu tulis di tempat lain? Ya, Oke. Gimana rasanya setelah kamu menuangkan kegelisahanmu ini ke dalam tulisan? malu banget. Aku bukan psikolog atau psikiater ya. Jadi Oh, paham, paham. tidak bisa memberikan saran atau apapun, tapi cuman harapannya sih ya mungkin dengan kemarin kebetulan ikut segmen pembaca menulis, terus kamu bisa nuangin cerita, apakah ya walaupun tadi kamu bilang malu gitu. Nah, kenapa ya? Saya setelah nge-post itu kayak, wah, kayak melakukan kesalahan terbesar gitu loh. Dan entah kenapa ya, di posisi apa keyakinan saya itu aib itu benar-benar nggak boleh diungkapin ke siapapun gitu loh. Soalnya kan Tuhan kan sudah menjaga aib gitu loh. Kenapa harus diumbar-umbar gitu loh? Oke, tapi kan sebenarnya si Idris ini kan cerita bisa dibilang fiksi ya, walaupun memang 90% dari kisah nyata. Jadi ada tokoh yang bisa mewakili kamu. Oh, meskipun saya nggak se ekstrim Idris. Itu kan Idris kan di akhir cerpennya, maaf ya spoiler ya. Itu kan dia kan anu terjun bebas. Cuma ya itu ya 10% dari ceritanya itu ya yang bagian itu terutama. Oke, tapi kalau tadi kamu bilang ada rasa malu gitu ketika menulis, terus apa yang bikin kamu tetap mutusin untuk nyelesain dan, ya udah kirim aja? Oh ya, saya tuh suka membuat kayak pelampiasan-pelampiasan gitu, tapi kadang random gitu loh. Waktu itu kan kebetulan ada apa sayembara pembaca puisi. Mhm. Akhir-akhir ini pelampiasannya tuh bikin tweet gitu loh, pendek-pendek. Oke, berarti bentuknya tulisan juga walaupun lebih pendek-pendek ya? Oh, cuma nggak sampai panjang gitu loh. Oke. Kalau menurutmu saat ini berarti apakah si medium tulisan ini cukup efektif untuk membantu kamu berproses? Bantu banget. Kayak macam keberanian dan kenekatan buat karya gitu loh kak. Siapa tahu kan ada orang yang ternyata memiliki pengalaman yang sama ceritanya atau mirip loh dengan apa yang saya tulis. Oke. Ada nggak sih teman-teman kamu atau mungkin yang kamu kenal, yang kamu tahu mengalami hal yang sama juga seperti yang kamu rasakan? Jauh ini orang enggak, saya sendirian. Oke. Teman-teman tuh rasanya hidupnya lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang ngomong gitu tuh. Makanya saya Mmm, agak nggak bisa terbuka kan karena kalau ketika saya curhat gitu asal ke orang gitu kan ganggu mereka gitu loh ya. Saya takutnya mah mereka itu kayak apa sih Farhan ini kok orangnya lebay banget gitu. Nah saya kadang mau curhat itu nggak bisa tegas soalnya takut pandangan negatif mereka gitu loh. kalau memang ternyata tulisan udah bisa menjadi outlet salah satu outlet yang bikin kamu merasa lebih lega, berarti setelah ini nggak akan berhenti nulis dong? Insya Allah enggak. Pokoknya saya pengen konsisten lagi gitu. Nah, dari obrolan dengan Cingcing dan Farhan, aku rasa kita semua pasti setuju lah ya kalau menulis itu bisa jadi salah satu cara untuk terapi diri sendiri. Entah itu misalnya kita habis kesel atau marah banget sama suatu hal, atau punya ketakutan yang belum bisa dibagiin ke orang lain. Makanya dulu kan waktu zaman-zaman SMP atau SMA gitu misalnya, kita lagi naksir sama orang, kita tuangin dulu di diary. Atau dapat nilai jelek tapi takut buat laporan ke orang tua, curhat dulu deh di diary. Tapi nuangin perasaan ke dalam tulisan itu kan baru satu tahap dari sebuah proses penulis cerita. Soalnya itu kan untuk dikonsumsi diri sendiri dulu dan buat legain hati dulu aja. Jadi nggak perlu sensor sana sini karena itu isi hati yang paling jujur. Nah setelah itu, makanya kalau misalnya kita cari bantuan profesional atau sesimpel googling soal menulis sebagai terapi deh, pasti kita disaranin untuk melihat kembali tulisan-tulisan personal itu. Dan baru deh dari situ kita bisa refleksi tentang apa yang waktu itu kita tulis, kemudian mentransformasi isi hati kita ke dalam bentuk baru. Kalau boleh mengutip nih dari Pak Sapardi Djoko Damono, di obrolanku dengan dia, Pak Sapardi pernah cerita soal pengalaman dia menulis puisi dongeng Marsinah. Jadi waktu itu Pak Sapardi bilang dia nulis puisi itu sampai 3 tahun.
Dan hasil akhir yang dirilis ke publik bentuknya udah beda banget. Soalnya waktu di awal nulis, perasaan Pak Sapardi tuh katanya lagi sedih dan marah banget karena kejadian meninggalnya Marsinah. Makanya dia melihat hasil tulisannya itu jadi terkesan cengeng. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil waktu. Terus dia juga mencoba berjarak dengan emosinya. Dan jadinya puisi dongeng Marsinah seperti yang bisa kamu baca sekarang. Kalau kamu belum baca, wah coba deh baca. Keren banget, itu nggak pakai menye-menye tapi tetap menyentuh. Terus kata-katanya juga sederhana banget tapi bisa tetap menggambarkan betapa kuat dan berharganya Marsinah. Kamu bisa dengerin obrolan lengkap dengan Pak Sapardi soal ini di bab podcast Main Mata yang judulnya Cara Konsisten Menulis Setiap Hari. Nah, balik lagi ke menulis sebagai terapi. Sebenarnya aku juga memakai segmen pembaca menulis di podcast Main Mata ini sebagai terapi loh. Soalnya ya, aku juga punya lah irrational fear yang cukup mengganggu. Kalau lagi berjarak dengan si ketakutan itu, aku bisa berpikir jernih kalau ketakutanku tuh sebenarnya nggak beralasan. Tapi pas lagi di posisi sedang menghadapi langsung, ya masih seringkali ciut juga lah. Jadi aku tuh punya ketakutan nggak jelas soal menaruh diri di publik. Menaruh diri ini dalam bentuk apapun ya, entah itu tulisan, pendapat, atau bahkan suara sendiri di podcast. Dulu tuh waktu awal-awal bikin podcast, gak ada deh yang namanya dengerin episode sendiri. Males banget. Enggak sih, malu banget lebih tepatnya. Padahal ya, kalau dibilang ya gue bukan siapa-siapa juga. Kayak kalau mau komen yang enggak-enggak juga traksinya bakalan segede apa sih. Tapi selalu aja kayak ada dinding yang menghalangi buat melangkah. Udah gitu ditambah lagi, aku orangnya kurang disiplin. Jadi kalau bikin sesuatu gak pakai deadline, apalagi misalnya si takut ini lagi muncul, bisa deh tuh suatu hal mundur aja terus sampai gak tahu kapan. Pokoknya suka bikin alasan terus aja buat diri sendiri. Kayak ntar deh, waktu yang paling ideal buat bikin ini tuh jam 4 subuh, soalnya pikiran lagi jernih. Ya elah, padahal abis itu bangun juga enggak. Ya gitu-gitulah, ketakutannya irasional, terus akhirnya bikin alasan buat ngatasin ketakutannya juga irasional. Nah, si segmen pembaca menulis ini juga awalnya dibikin buat mengatasi rasa takutku itu. Jadi kan udah dikasih deadline nulis, pakai deadline buat rilis lagi. Udah gitu bikinnya nggak sendirian, pakai ngajakin orang lain juga buat ikutan nulis. Jadi mau nggak mau ya harus rilis sesuai janji kan. Makanya tema pertama segmen pembaca menulis itu fear. Soalnya ya karena itulah, biar bisa melangkah maju, ya pertama mau coba ngatasin dulu si irrational fear yang gak jelas ini. Dan buatku sendiri, lewat menulis cerita fiksi, aku jadi bisa menciptakan tokoh-tokoh yang mewakili apa yang mau disampaikan. Mungkin istilahnya jadi berlindung di balik mereka ya. Tapi sebenarnya cara ini bisa jadi dua mata pisau sih ketika kita menciptakan karakter sebagai perpanjangan pemikiran kita. Soalnya kalau hal yang kita pikirkan itu jahat, kita juga jadi bisa menyampaikan hal jahat lewat si tokoh fiksi. Terus ketika ada yang nanya, karakter itu lo ya? Ya kita bisa ngeles. Enggak kok, gue cuma bikin-bikin aja. Tapi ketika cara ini kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang baik, mungkin ada hal yang kita takut sampaikan ke orang banyak, tapi sebenarnya berguna banget buat orang lain. Nah, dengan membuat seolah-olah si tokoh fiksi ini yang berbicara, kita jadi bisa gabungin beberapa pemikiran kita dalam karakter tokoh ini. Jadi kita sebenarnya udah berjarak dengan karakter yang kita buat, tapi tetap ada pemikiran kita di dalamnya. Kalau bisa mengambil istilah di dalam buku The Power of Now, mungkin istilahnya tuh kita jadi pengamat buat diri kita sendiri. Buku The Power of Now ini ditulis oleh Eckhart Tolle. Di bukunya ini dia jelasin gimana caranya supaya kita bisa ngelepasin diri dari emosi. Emosinya apapun ya, gak cuma emosi negatif. Pokoknya emosi yang ada di pikiran kita dan kita itu menjadi pengamat diri kita sendiri. Supaya ketika bertindak tuh kita gak terbawa perasaan. Jadi konsepsi pengamat diri sendiri ini juga bisa dilakuin ketika kita membuat karakter di sebuah cerita. Caranya dengan kita masukin pemikiran-pemikiran kita ke dalam sebuah tokoh, kita jadi bisa ngelihat si tokoh itu, alias dia itu perwakilan dari diri kita sebenarnya, tapi kita jadi bisa ngelihat dia dari perspektif yang berbeda. Soalnya kita udah keluar dari diri kita sendiri dan ngelihat diri kita dari jarak yang lebih jauh. Jadi sebelum tulisan itu dibuat untuk bisa dikonsumsi oleh orang lain, ada baiknya memang kita coba ngelihat dari banyak perspektif dulu. Kalau belajar dari para penulis yang pernah aku ajak ngobrol buat podcast Main Mata, mereka selalu punya tahapan setiap menulis. Contohnya Mbak Maria Hartiningsih misalnya. Beliau ini seorang jurnalis senior yang pernah nerbitin buku berjudul Jalan Pulang.
Buku ini isinya refleksi perjalanan dia waktu ziarah ke Camino de Santiago. Nah, selama perjalanan, dia nulis banyak banget catatan, tapi untuk jurnal pribadinya dia aja. Terus selang 1 atau 2 tahun kemudian, aku agak lupa sih, pokoknya pas dia lagi mau mulai nulis buat jadi buku, dia buka lagi buku catatan-catatannya itu. Terus kemudian dia tuliskan hasil refleksinya. Jadi hasil bukunya tuh kelihatan matang banget dan berisi, karena bisa melihat segala sesuatu gak cuma dari satu lapis. Ya soalnya kan satu peristiwa kecil di hidup aja sebenarnya kan berlapis banget ya. Siapa yang melakukan apa, terus waktu itu ada apa aja dan ada siapa aja di sekeliling. Kenapa mereka ada di situ, kenapa si tokoh itu melakukan hal itu, masa lalunya gimana, sebelum itu mereka ngapain. Wah, ya pokoknya kalau dikupas tuntas tuh kita udah jadi macam detektif sih. Soalnya alasan manusia melakukan satu hal tuh pasti akibat dari pemikiran yang berlapis-lapis, baik secara sadar maupun enggak ya. Kayak gak mungkin deh, misalnya ada orang mau pelihara kucing itu cuman karena pengen. Bisa jadi dia pengen pelihara kucing karena dia tinggal sendirian, terus butuh companionship tapi yang gak ngerepotin amat. Soalnya kalau anjing kan harus lebih diurusin. Atau banyak teman-temannya yang punya kucing, terus dia jadi pengen. Atau ketemu kucing di jalan, terus kelakuannya lucu banget, terus jadi pengen bawa pulang. Atau juga mungkin dia gak mau punya anak tapi tetap pengen nurturing. Jadi ada macam-macam sudut pandang buat menyampaikan satu hal aja. Anyway, balik lagi ke menulis. Ya menulis itu sebenarnya sebuah proses sih. Hasilnya kayak gimana mungkin biar semesta aja yang berbicara ya. Tapi yang perlu dinikmati sebenarnya prosesnya. Kita punya pemikiran, terus dituangkan secara belum terstruktur dulu nih untuk konsumsi pribadi. Habis itu diendapin, terus dibaca ulang, ditelaah lagi. Pas dibaca ulang, kita menjadi pengamat untuk diri kita sendiri atas apa yang telah kita tulis. Kita pasti punya sudut pandang lain dalam melihat suatu hal. Nah, kalau perlu minta saran ke orang lain juga. Habis itu ada pemikiran baru, kemudian dituliskan lagi, terus taruh lagi tulisannya. Baca ulang terus sampai akhirnya dapat sarinya yang paling penting. Mungkin ya, kalau dipikir-pikir, menulis itu sendiri pada dasarnya mirip kayak alur sebuah cerita sih. Kalau di dalam cerita kan ada tuh yang namanya hero's journey. Jadi si tokoh utama sebuah cerita pasti lagi dihadapin dengan sebuah perjuangan, terus sepanjang cerita dia melakukan perjalanan untuk sampai ke akhir. Nah, di awal cerita kan biasanya ada trigger yang membuat dia terpanggil buat melakukan sesuatu. Terus akhirnya dia memulai perjalanannya. Habis itu sepanjang perjalanan ya pastinya perjalanan dia gak akan mulus-mulus banget. Ada rasa khawatir, ada takut, cemas, terus juga dia harus menghadapi tantangan. Tapi juga pasti ada rasa bahagia, ada rasa senang. Kadang dia berhasil ngelewatin sendiri dengan gampang, kadang dia juga gagal terus harus dibantuin orang, ketemu sahabat, ketemu musuh, sampai ujungnya dia sampai di akhir cerita. Proses menulis ya kurang lebih mungkin kayak gitu. Dan menulis itu sebenarnya cuma satu bagian kecil dari hidup yang kita jalani. Jadi kayaknya setiap bagian dari hidup kita tuh ya udah kayak hero's journey ya. Seru banget gak sih sebenarnya? Dan yang terpenting lagi memang yang namanya proses ya gak bisa cuma sekali dua kali dilakuin sih. Namanya juga belajar ya, mesti terus-terusan. Dari bikin podcast Main Mata ini aja, ada banyak banget pembelajaran yang bisa aku ambil. Mungkin kelihatannya cuma kayak kegiatan berulang, ngomong di depan mic, wawancara orang, nulis, bacain cerpen, terus bacain cerpen orang, abis itu ngedit, terus dipublish. Tapi, wah, pembuatan setiap episode itu dinamikanya beda-beda sih, dan selalu ada aja hal baru yang bisa diambil, baik maupun buruk. Ya, itu beberapa hal soal menulis yang aku pikirkan. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu menggunakan tulisan sebagai apa sih? Dalam hal ini bisa kamu sebagai pembaca atau yang menulis cerita ya. Share dong di Instagramnya Potluck di @potluckpodcast. Tulisin pendapat kamu nanti di postingan bab ini ya. Kita ngobrol di sana. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan kalau kamu juga suka nulis, ikutan yuk tantangan segmen pembaca menulis tema ke-7. Kali ini podcast Main Mata berkolaborasi dengan toko buku dan penerbit Independent Post. Temanya adalah yang akan datang normal yang baru pasca pandemi. Cerpen yang masuk nanti akan dikurasi oleh tim podcast Main Mata dan juga Post. Jadi beda dari yang sebelum-sebelumnya, nanti sebelum rilis dalam bentuk audio akan ada proses diskusi dan penyuntingan dulu supaya hasil cerpennya bisa lebih baik lagi. Jadi kirimin cerpen kamu dalam bentuk tulisan ke email halomainmata@gmail.com paling lambat 3 Juli 2020.
Info lebih lanjut kamu bisa cek di Instagramnya @potluckpodcast atau di Twitter @podcastpotluck. Dan kalau kamu menyukai konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa juga follow podcast Main Mata di Spotify, kemudian beri dukungan untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast, PODLUCK podcast. Dadah!